Dan yeah, I see Viola Mananta as well, right over there. Oh my goodness, I love you sayang. Dan the fact that gue harus ninggalin mereka, istri gue sama anak-anak gue, mereka lagi ada di Bali, untuk kesini, untuk di Empower.id, ini pasti rencana Tuhan banget, yo. Rencana Tuhan banget. Dan again, maksudnya gue ngerasa ya Tuhan itu sayang banget sama kalian yang sedang hadir di sini. Gue gak tahu ini mungkin pertama kalinya lu datang ke sini atau mungkin lu udah sering ke sini, tapi Tuhan tuh sayang mengasihi lu secara personal banget. Karena pertama, yes, gue ninggalin keluarga gue dari Bali ke sini untuk ngomong sama kalian. That's one thing. Yang kedua, kalian mempunyai leader yang sangat luar biasa banget. Yo, siapa di sini yang setuju? Kalian ini dipimpin oleh seorang leader, Pastor Brian dan juga sama Karen juga. Dan mereka berdua ini benar-benar kayak one of the leaders that I respect so much, okay? And the fact that mereka mimpin kalian di Empower.id ini benar-benar kayak sesuatu yang mind blowing banget buat gue. Gue masih ingat banget pertama kali gue ketemu sama Brian itu di Hillsong, di kampusnya, salah satu kampusnya, gue lupa. Pas lo masih apa yang 45 Komsel lo di Sydney, right? Pokoknya di Hillsong Sydney, dan habis itu gila, gue masih inget pertama kali banget Brian ngedoain gue di Hillsong campus tersebut, dan gue masih merinding sampai sekarang gitu. Gue masih merinding sama doanya dia gitu. Jujur gue lupa isi doanya apa, tapi yang bikin gue merinding karena dia dengan dua tangannya taruh di bahu gue, abis itu dia ngeliat gue, dia natap gue pengen doain buat lo. Itu masih bikin gue merinding sampai hari ini. Gue gak pernah ada laki-laki umur 30 tahun ke atas gitu, abis itu dia yang kayak, what's going on gitu kan. Gue sampai bulu kuduk gue sampai berdiri semuanya. It's so scary. But anyway, again, gara-gara hari itu, gue ada di sini sekarang untuk ngomong sama kalian. So, and I am so blessed that the fact that gue bisa ada di sini sekarang untuk kalian juga. Mungkin banyak yang tahu kalau misalnya gue ini adalah seorang presenter gitu, tapi nggak banyak yang tahu kalau misalnya gue di sini suka banget berkomunikasi ya, ngomong sebagai bisa dibilang ya gue mengkomunikasikan pesan-pesan Tuhan gitu. Dan again, gue pengen bilang kalau misalnya ini bukan sebuah kebetulan gue ada di sini, dan bukan sebuah kebetulan juga lo ada di sini. Gue gak tahu ya, mungkin lo sekarang base-nya di Papua, lagi nonton di Papua, atau mungkin lo lagi di Medan, atau mungkin lo lagi di Bandung, atau lagi di Surabaya, atau dimanapun itu. Well, you are here not by coincidence, okay? Lo di sini bukan karena sebuah kebetulan semata gitu. Lo di sini emang benar-benar karena Tuhan menginginkan lo ada di sini untuk nonton pesan ini. Gua jauh-jauh dari Bali datang ke Jakarta untuk ngomong sama lo, membawa sebuah pesan yang Tuhan taruh di isi kepala gua, dan udah gak sabar banget di hati gua untuk ngomong ke lo. Ya, ke lu seorang. Gue gak tahu apakah ini buat I don't know, Jessica Devina, atau mungkin buat Jessica Cynthia. Kenapa dua nama Jessica yang gue bacain? Atau Vino, atau Eric, right? Atau Nova, atau Evan, right? Deborah Winata. Wow, okay. Well, anyway, yang pastinya mungkin ini salah satu dari kalian. Mungkin gue gak sebutin nama lu, tapi ternyata Tuhan lagi pengen banget ngomong sama lu pada hari ini, pada sore hari ini juga. Right, so untuk itu gue pengen berdoa sebentar. Gue pengen minta supaya Roh Kudus bisa memimpin semua yang gue bicarakan, memimpin lidah gue melalui rohnya yang begitu luar biasa, melalui spiritnya yang begitu luar biasa, untuk ngomong sama satu orang di sini dan merubah paradigma dan hidupnya dia gitu, menjadi lebih lepas lagi, menjadi menemukan sebuah kebebasan, sebuah hidup yang penuh dengan berkat dan kepenuhan dari Tuhan kita yang luar biasa. Amin. In Jesus name we pray. Yes. Okay, so langsung aja. Santai dulu, yes. Let's relax. Gue masih agak tegang-tegang nih ya. Apalagi screen yang di sini hitam aja gitu semuanya. Why is it so black? But anyway, gue masih relax dulu, loosen up. Mungkin kalian, gue bukannya apa ya, gue emang presenter di TV gitu ya. Cuman yet at the same time, gue kalau misalnya membawakan pesan Tuhan, itu selalu kenapa gue agak jittery sih. Gue agak tegang banget gitu. Gue gak tahu kenapa kayak mendadak, I got that. Kayak balik lagi awal-awal ketika gue nge-MC gitu. But anyway,
Gue emang seorang presenter tapi dulu mungkin lu tahu gue sebagai VJ MTV ya, ini yang zaman anak-anak tahun 90-an. Atau mungkin lu host, lu tahu gue sebagai host Indonesian Idol, maybe. Atau mungkin sekarang ini karena lu gila YouTube, lu tahu gue sebagai Daniel tetangga kamu. Right. Tapi yang pasti ya, nggak banyak yang tahu kalau misalnya gue sebenarnya udah menikah dan gue mempunyai 2 anak. Dan I'm a family man. I love my wife, I love my kids, dan gue ngerasa gue emang jarang banget ngomongin ini kecuali ke orang-orang terdekat gue, kecuali ke orang-orang yang gue anggap sebagai keluarga. Jadi karena Pastor Brian dan Karen di sini, mereka adalah bagian dari keluarga gue, itu otomatis empower juga bagian dari keluarga gue. So untuk hari ini gue pengen ngasih lihat kalian sebuah foto yang pastinya very limited edition dan mungkin gak banyak orang yang pernah ngeliat foto ini. Tapi ini foto 2 minggu yang lalu gue ambil. Yes, lu udah bisa ngeliat sekarang di screen kalian. Ini foto yang gue ambil kemarin itu pas lagi di Bali, kebun binatang Bali. Dan di situ kita bisa ngeliat ya, ada Viola, habis itu ada Mila anak gue yang pertama, ada Noam anak laki-laki gue yang sangat gue banggakan, yang luar biasa sekali, dan ada gue sendiri di situ gitu. Dan siapa yang tahu kalau misalnya ternyata pas gue lagi ada di situ, Tuhan berbicara sama gue. Itu gila banget sih. Jadi pas gue lagi di Bali Safari, di kebun binatang Bali tersebut, Tuhan tiba-tiba berbicara sama gue melalui seekor binatang. Gue ke kebun binatang, jadi kayak Tuhan tiba-tiba, karena apa? Gue selama itu lagi mikirin banget, gue harus preaching apa nih, di Empower nih, gue harus ngapain nih, gue harus ngomongin apa, segala kayak gitu. Tiba-tiba ada satu binatang yang tiba-tiba langsung kena banget di gue, dan wow, that's just mind blowing, it's crazy. Kalian bisa tebak nggak kira-kira binatang apa? Come on, guys. Nama gue Daniel, alright? Nama gue Daniel. Just saying, Daniel. Bukan ku Daniel juga. Seriously, right? Kalian pasti nebak banget. Yes, karena nama gue Daniel. Binatang yang benar-benar Tuhan pakai untuk berbicara sama gue adalah seekor ikan. Yes, gue juga gak ngerti, Tuhan kenapa harus ikan? Kenapa bukan singa gitu? Kenapa bukan harimau yang lebih jantan? Kenapa bukan yang kayak, gila laki banget nih Daniel kalau ngomongin soal preaching tentang singa gitu kan? No, ikan. Dan lebih parahnya lagi, ikan ini juga ikannya, nama ikannya gengiskan. Gila, ikan gengiskan. Dan lu tau gak kalau misalnya si ikan gengiskan ini, menurut gue nih personally, ikan paling labil sedunia gitu. Ikan gengiskan ini, what's crazy, ikan gengiskan ini, dia itu bisa dibilang predator air tawar. Oke, jadi ikan gengiskan ini, pertama ikan gengiskan ini bukan dari Mongolia juga by the way. Jadi namanya gengiskan tapi dia bukan dari Mongolia, dia dari Vietnam. Nah abis itu aja udah satu tuh ya, udah labil. Yang kedua, dia adalah ikan predator di air tawar. Sering dijulukin sebagai hiunya air tawar. Tapi satu spesies, satu keluarga sama ikan lele. Jadi again, it doesn't make sense. Mungkin fotonya bisa dikasih lihat gitu ya. Jadi ikan ini, gue kalau misalnya gue sebagai ikan ini ya, gue mungkin suka mikir kali ya, gue ini adalah seekor ikan hiu atau ikan lele. Itu dua ekstrim yang sangat berbeda sekali gitu, maksud gue. Kayak mungkin nih ikan agak-agak krisis identitas kali ya kalau sesuai dengan apa yang Pastor Brian bilang minggu lalu gitu sama Who Am I gitu ya. Nih si ikan ini mungkin mikir gitu kayak, wow, gue hiu apa lele? Gue diciptakan Tuhan itu hiu sebagai hiu atau lele? Karena beda banget. Kalau misalnya dia jadi hiu itu kayak sangar banget ditakutin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lele itu kayak nggak tahu ya, kalau di TV lele itu kayak No. Enggak, tapi maksud gue ngerasa nih ikan tuh benar-benar kayak ikan yang labil banget sampai akhirnya gue ngerasa it's okay, you know what? I'm just gonna check the information. Gue langsung baca gitu kan informasi dari si ikan tersebut gitu. Nah,
This information, this data itu bikin gue benar-benar mind blown banget. Karena gue ngelihat, oke, sebagai ikan hiu, ya udahlah gue ngerti lah ya si ikan ini besar gitu ya di akuarium yang gue lagi ngeliat. Ikan itu 1,5 meteran besarnya. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat itu segede tangan gue ini, kira-kira 1,5 meter. But pas gue ngeliat di informasinya ini, ikan tersebut kalau misalnya di alam lepas, bukan di akuarium, di alam lepas, itu bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Beratnya bisa sampai 300 kilogram, guys. So that means gue tingginya 1,8 meter. That means ikan ini bisa 2 kali lipatnya gue. Gede banget, seriously gede banget. Udah kayak, I feel like udah kayak ikan hiu, it's like a shark, gede banget. Dan beratnya 300 kilo. Now, so this is the mind blowing thing. Dan disinilah gue ngerasa Tuhan ngomong sama gue. Dan gue gak tahu apakah ini relate ke lu atau enggak. Ikan tersebut diciptakan Tuhan untuk menjadi sebesar 3 meter. Tapi karena dia ada di akuarium, pertumbuhannya terhambat sehingga dia cuma bisa sampai 1,5 meter. Cuma sampai segini. Oh, you know what? Gua ulang sekali lagi ya, biar mungkin kalian lebih jelas lagi gitu. Tuhan menciptakan ikan ini untuk tumbuh penuh 3 meter. Tapi karena manusia menaruh tembok-tembok kaca yang membatasi pertumbuhan ikan tersebut cuma bisa sampai 1,5 meter. Gue ngerasa kayak saat itu juga gue ngerasa, oh my goodness, jangan-jangan gue juga ada di akuarium. Jangan-jangan pertumbuhan gue juga tertahan karena gelas-gelas kaca di sekeliling gue, yang gue nggak bisa ngelihat dan ternyata itu membatasi pertumbuhan gue. You know, lu pernah gak sih ngerasain kayak gue di mana gue ngerasa, hey, I'm made for more. Gue sebenarnya gue kayaknya kayak gue punya sesuatu di dalam diri gue yang selalu bilang sama gue, no, ini bukan hidup yang gue pengenin buat lo. Ini hidup, ya oke, gue seneng lu seneng, tapi sebenarnya gue masih punya sebuah hidup yang jauh lebih besar dari apa yang lo bayangkan gitu. Dari apa yang lu pikirkan gitu. Hidupnya itu sebenarnya jauh lebih besar. Jadi selalu ada sebuah kekosongan, ada sebuah gap di mana gue ngerasa, man, gue ngerasa I'm made for more. Gue pengen banget lebih. Tapi kenapa ada sebuah kekosongan di hati gue yang benar-benar kayak no, tapi apa ya? Tapi gue nggak tahu itu apa ya. Kenapa gue ngerasa nggak puas ya? Padahal gue udah punya kerjaan ideal gue. Gue udah punya gaji yang gue suka gitu. Gue udah punya gue sebagai jabatan tertentu di kantor gue. Gue udah punya ketenaran yang gue milikin sekarang. Gue punya teman-teman yang influential. Gue punya pasangan hidup gue yang paling ideal buat diri gue. Right? Tapi nggak tahu kenapa gue masih tetap ngerasa kosong di dalam. Gue ngerasa kekosongan ini gak bisa diisi sama apa-apa lagi gitu. Padahal gue udah nyobain banget semua yang ada di dunia ini. Gue coba isiin dengan semua apa yang di dunia ini tawarkan buat gue. Tapi gue tetap masih ngerasa kosong. Karena ternyata gue ada di sebuah akuarium yang mengurung gue. Lu pernah gak ngerasain seperti itu? Well anyway, karena gue ngomongin soal ikan terus dari tadi, gue pengen ngomongin soal seorang nelayan. Oke? Jadi nelayan ini, kalau misalnya lo di gereja ya, udah sering ke gereja gitu ya, lu pasti pernah dengar namanya Petrus gitu ya. Tapi dia ini jadi sebenarnya awalnya seorang nelayan, tapi abis itu diajak sama Tuhan Yesus untuk ikut dia. But saat itu nama dia belum Petrus, nama dia saat itu adalah Simon, right? So thank you banget by the way, gue dikasih Alkitab kecil gini karena gue karena gue kayak gak ada Alkitab dalam bahasa Indonesia. Gue bilang boleh gak? Tolong dong cariin gue Alkitab. Yes, nih Alkitabnya mini banget ya kayak mata gue. Jadi abis itu gue yang kayak ya udah deh. Ya. Mereka pikir kalau misalnya karena mata gue kecil, tulis saya kecil, jadi bisa lebih pas gitu kan. But anyway, this is so good. So good. Oke. Bentar ya, ini karena Alkitabnya kecil. Oke. Alright. So, nah, the awesome thing, right? Tiba-tiba gue pengen taruh dalam sebuah konteks dulu gitu ya. Konteksnya adalah si Simon ini, dia lagi gila banget sama yang namanya mancing. Oke, dia adalah seorang nelayan karena dia emang suka mancing dan lain-lain.
malam itu dia sempat stres dan frustasi sendiri karena ikan yang dipancing itu nggak ada dapat gitu, nggak ketangkep-tangkep gitu. Jadi akhirnya dia yang kayak capek sendiri, terus mancing sendiri. Tapi gue yakin sih sebagai seorang nelayan pastilah dia tahu kira-kira kalau misalnya malam itu adalah malam yang sukses, ikannya itu berapa banyak gitu. Tapi saat itu malam itu kebetulan malam yang gak hoki aja buat dia gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba ada Yesus saat itu dan Yesus juga lagi jalan-jalan mengajar gitu kan. Dia mungkin orang-orang masih kenal dia sebagai tukang kayu gitu, carpenter. And yet at the same time dia mulai mengajar sebagai seorang guru gitu, just as a guru gitu. Mungkin saat itu pada zaman tahun 2000 tahun yang lalu itu banyak banget guru-guru yang mengajar keliling-keliling dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya pada saat itu ini kita langsung aja masuk di Lukas 5 ayat 4, right? Nah, setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Berdayunglah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Yo, that's crazy. Maksud gue, Simon itu seorang nelayan, abis itu dia ngelihat ada Yesus seorang tukang kayu, ngasih dia tips gimana caranya jadi nelayan untuk menangkap ikan, gitu kan? Kayak, ya oke. Dan akhirnya Simon bilang apa? Gue yakin banget dia ngomongnya sarkastik parah. "Bapak guru," jawab Simon, "sepanjang malam kami bekerja keras ya, namun tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Bapak suruh kita," kenapa Simon punya logat Jawa saya juga nggak tahu gitu. "Tapi karena Bapak suruh kita, baiklah saya akan menebarkan jala lagi." Nah, sesudah mereka melakukan itu, mereka mendapat begitu banyak ikan sampai jala mereka mulai robek. Sebab itu mereka minta tolong kepada teman-teman mereka di perahu yang lain. Teman-teman mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu penuh dengan ikan sampai perahu-perahu itu hampir tenggelam. Yo, that's crazy. Waktu Simon melihat itu, ia sujud di hadapan Yesus. Lalu berkata, "Tinggalkanlah saya Tuhan, sebab saya orang berdosa." Dari Bapak Guru langsung ngomong Tuhan. Alright? Itu mungkin encounter dia yang pertama tuh. Encounter dia ngelihat kalau misalnya Yesus adalah Tuhan yang hidup di dunia ini sebagai seorang manusia. Yang tadi dia ngeliat, Bapak Guru, ya deh. Tapi pas begitu dia sadar di hati dia, oh my goodness, dia adalah Tuhan yang lagi berdiri. Dia ngerasa langsung gak layak. Nah, dia bilang, "Tinggalkanlah saya Tuhan, sebab saya orang berdosa." Simon dan semua orang yang bersama dia heran melihat banyaknya ikan yang mereka tangkap. Begitu juga dengan teman-teman Simon, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala orang." Simon dan teman-temannya menarik perahu-perahu itu ke pantai, kemudian meninggalkan semuanya, lalu mengikuti Yesus. Guys, gue pengen balik lagi, pikirin deh. Ketika Simon pertama kali ketemu Yesus dan dia sadar kalau misalnya dia itu Tuhan, dia lagi, gue gak tau ya, kalau misalnya lu jadi Simon tuh lu lagi di mana gitu. Feeling gue nih, dia langsung lari ke pantai, dia langsung tersungkur, dia langsung bersujud, dan ikan-ikan dia itu itu masih ada kan, masih banyak gitu. Itu mungkin ikan-ikan yang pertama kali dalam seumur hidup dia, dia seorang nelayan. Seumur hidup dia, akhirnya dia berhasil mendapatkan jackpot dia terbesar. You know, ikan-ikan itu mungkin bisa dibilang uang atau achievement terbesar dia selama hidup dia di dunia ini sebagai seorang nelayan. Ya gak sih? Dia itu mungkin berhasil mendapatkan, wow, ini ikan sampai 2 perahu hampir tenggelam. Right? That's how much. Dan sebagai seorang nelayan untuk ngelihat itu menjadi sesuatu yang heboh banget, itu berarti ikannya banyak banget guys. Ikannya itu banyak banget. Sampai teman-teman di sampingnya dia, which is teman-temannya feeling gue nelayan juga, mereka sampai ikutan datang, sampai mereka lari juga, sampai untuk ngebantuin. That means, itu gak tau ya, gue sebagai seorang Simon gitu ya, gue ngerasa wow, with this achievement, gue hari ini nih gue gak akan lupain. Hari ini gue bakal banggain banget ke anak cucu gue. Karena ikan-ikan yang banyak ini, ikan-ikan yang begitu banyak ini, gue berhasil menangkap dan gue bisa bilang ke semua orang kalau misalnya gue adalah nelayan paling hebat dari desa ini. You know, kayak misalnya teman-temannya sendiri pas ngelihat si Simon juga, gila, lu tahu nggak?
ini ikan banyak banget, sampai 2 perahu hampir tenggelam, itu ditangkap oleh Simon. Oh Simon, iya, jadi itu Simon si nelayan yang paling hebat di dunia ini. Iya, si Simon yang itu. Wow, itu achievementnya dia. Dan abis itu ikannya banyak sekali, dia ngerasa dia mungkin karena ini jackpot gitu ya, dia bisa memberi makan kepada istrinya, kepada ibunya, kepada ibu mertua istrinya, kepada semuanya lah kayak gitu dan lain-lain. Dan itu dia ngerasa taken care of banget gitu, karena itu achievement terbesar dalam hidupnya dia. Dia menjadi seorang nelayan yang paling terkenal pada zamannya. Dia menjadi orang yang begitu bangga dengan achievement dia. Tapi yang menarik adalah dia saat itu juga ngerasa dia tersujud di depan Yesus. Dan dia bilang, Tuhan aku tidak layak. Jadi because of that encounter, dengan encounter atau mungkin pertemuan dengan Tuhan, dia langsung ngerasa tidak layak. Mungkin saat itu juga dia ngerasa, yes, gue mungkin adalah Simon yang benar-benar sangat kaya atau tajir banget dengan ikan-ikan ini. Tapi tetap aja ya, why am I here? Mungkin dia saat itu sadar, kenapa gue berada di sini? Kenapa gue berada di dalam akuarium? Why am I here? Yes, ini pertama kali gue ngerasa ketenaran. Ini pertama kali gue ngerasa mendapatkan uang banyak banget nih kalau misalnya gue jual ikan-ikan ini. Tapi why am I here? Kenapa gue masih ada di dalam akuarium? Ya gak sih? Kayak gue gak tahu ya kalau misalnya gue mikirin soal Simon saat itu. Dan apa yang dia lakukan setelah itu, gue feeling gue nih, dia ketakutan. Dan itu yang biasa sering banget terjadi. Sama seperti sekarang ini kalau misalnya lu tiba-tiba ketemu sama Tuhan gitu. Lu ketakutan. Kenapa? Karena lu dikasih lihat apa kehidupan sebenarnya bisa terjadi. Kehidupan sebenarnya yang sepenuhnya dan seutuhnya yang bisa terjadi. Kalau misalnya kita keluar dari akuarium tersebut. Dia ngelihat sedikit gitu dan dia ketakutan. Sama seperti kalau misalnya gue tiba-tiba mendadak gue sadar kalau gue ada di akuarium. Oh my God, gue ada di akuarium. I will feel scared. Gue takut banget. Dan akhirnya Yesus tahu itu. Dan apa yang Yesus bilang? Jangan takut. Apa yang Yesus bilang? Jangan takut. Dia saat ini, mungkin saat ini juga, saat ini, detik ini, lu sadar kalau lu saat ini mempunyai kehidupan yang masih ada di dalam akuarium. Kehidupan yang lagi dibatasin sama tembok-tembok kaca yang lu sendiri juga gak bisa ngelihat tapi menghambat pertumbuhan lu. Dan hari ini juga, detik ini juga, Tuhan Yesus lagi ngelihat di mata lo, bilang jangan takut. Dan pada saat itu juga, dia membuka si pintu akuarium tersebut dan memperlihatkan lo lautan lepas. Ya kan? Dan ini terjadi sama gue actually di tahun 2012. Mungkin again banyak juga yang gak tahu kalau misalnya di tahun 2012 itu gue sempat mengalami krisis identitas. Jadi gue sempat kehilangan suara gue. Karena tumor jinak yang tumbuh di pita suara gue. Nah di tahun 2012 itu gue mungkin udah jadi selebriti atau artis gitu ya dari 2003 sampai 2012. Berapa tahun tuh? 9 tahun ya? Ya 9 tahunan. Dan selama pas tahun 2012 tersebut, ketika suara gue hilang, suara gue benar-benar hilang. Kayak gini gitu ya. Suara gue hilang, gue langsung mikir, apa sih gunanya seorang presenter terkenal tanpa suaranya? Apa sih gunanya gue hidup di dunia ini tanpa senjata gue yaitu suara? Apa gunanya gue hidup di dunia ini? Mungkin sekarang ini kalian juga yang lagi nonton, mungkin lo ada seorang accountant, lo ada seorang graphic designer, tapi lo baru kehilangan pekerjaan lo. Apalah gunanya gue seorang graphic designer yang emang udah menetap di sebuah perusahaan selama beberapa tahun, tapi gak ada kerjaan. Gue bukan graphic designer lagi dong, kerjaannya gak ada. Gitu kan. Itu yang terjadi dengan gue. Gue mengalami krisis identitas tersebut. Apa sih yang akan lo lakuin ketika uang yang selama ini lo kumpulin gak bisa nyelamatin lo? Apa sih yang lo lakuin ketika ketenaran atau image yang udah gue build selama ini di sosial media, di mana-mana, itu gak bisa nyelamatin gue? Apa sih yang akan lo lakuin kalau misalnya temen-temen yang sangat berpengaruh itu gak bisa nyelamatin lo? Ketika orang tua lo sendiri yang sayang banget sama lo, itu gak bisa nyelamatin lo? Yes, ada 2 pilihan. Yang pertama, mungkin lo akan mulai lari dan lo mulai mencari pelarian diri gitu. Atau mungkin yang gue bilang temporary painkiller. Atau yang gue bilang obat-obat yang mematikan rasa sakit di dalam hati lo hanya untuk sementara aja. Mungkin lo akan lari ke narkoba kayak gitu.
Bahkan gue sendiri sebenarnya sempet ya kepikiran gitu, apa gue untuk pertama kali nyobain narkoba. Karena ini kenyataan di depan gue itu benar-benar menyakiti hati gue banget, dan gue takut banget, dan gue khawatir banget. Apa mungkin kalau misalnya gue nyobain narkoba, gue bisa keluar dari ketakutan gue ini dan mulai mulai hidup di sebuah fantasi kali ya. Atau bahkan gue udah mulai ya kayak minum alkohol, udah mulai melarikan diri. Mendingan gue mabok deh, mendingan gue kayak mabok gak sadarin diri, tipsy, supaya gue bisa ngelupain masalah-masalah gue yang sedang gue hadapi saat itu juga. Bahkan gue sempat kepikiran banget, ada beritanya juga bahkan ya di media gitu, untuk gue mau lari ke rumah bordil. Main cewek ya. Kayak gue ngerasa kalau misalnya gue ke rumah bordil, gue mungkin bisa ngebayar perempuan-perempuan untuk bilang kalau gue ini masih hebat. Walaupun tanpa suara, tapi gue masih hebat, masih jadi seseorang. Gue mungkin masih menjadi seseorang yang matter. Tapi yet at the same time, seperti yang gue bilang, itu semua hanya sementara. Setelah lo minum abis-abisan dan lain-lain, besok paginya lo masih hangover, udah hangover, masalahnya masih tetap ada di depan mata lo. Ketika lo pulang dari rumah bordil misalnya kayak gitu, yang lo ada adalah guilt, dan habis itu ketika lo ngeliat, masalahnya tetap masih ada, suara gue masih belum balik. Akhirnya gue harus lari ke sebuah solusi, bukan yang sementara, tapi solusi yang kekal. Solusi yang selamanya, bukan lagi yang sementara. Dan solusi itu adalah Tuhan Yesus. Right? Gue akhirnya mulai berjalan menuju Tuhan Yesus. Step by step. Gue mulai memberikan semua 100% dari hidup gue untuk Tuhan. 100% semuanya gue berikan kepada Tuhan. Ingat, 100%. Alright? Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan ketika Tuhan membuka pintu akuarium tersebut, dia bilang, lu mau gak mempunyai hidup sepenuhnya? Lu mau gak mempunyai hidup sepenuhnya? Mau Tuhan, kasih gue 100%. Ya udah, kalau kayak gitu. Pada hari itu juga gue memutuskan untuk memberikan hidup gue 100% kepada Tuhan. Karena gue membutuhkan banget yang namanya hidup yang penuh, dan itu sesungguhnya dan seutuhnya. Right? Nah, apa yang terjadi? Gue mengalami yang namanya pertemuan dengan Tuhan. Setelah itu gue berhasil memaafkan diri gue sendiri, memaafkan dosa gue, memaafkan kesalahan-kesalahan gue. Daniel yang lama, yang bodoh, yang melakukan yang sangat tidak sempurna, gue mulai berhasil memaafkan diri gue. Setelah gue berhasil memaafkan diri gue sendiri, gue akhirnya mulai mendapatkan kesembuhan secara spiritual. Setelah gue mendapatkan kesembuhan secara spiritual, baru akhirnya gue mendapatkan identitas gue yang sesungguhnya. Bukan sebagai seorang presenter terkenal yang merasakan enaknya hidup yang ada di akuarium tersebut. Bukan sebagai seorang presenter terkenal yang mungkin ikan-ikan yang lainnya bilang, wah gila ini ikan yang paling ganteng nih, ikan yang paling gede nih, ikan yang paling ini. Tetap aja ikan tersebut ada di akuarium, ya gak sih? Ikan tersebut gak ada di alam lepas, ya gak sih? Jadi maksud gue kayak bukan lagi sebagai, jadi ternyata dari 2003 sampai 2012 hidup gue itu ada di akuarium. Akhirnya Tuhan memberikan gue identitas baru. Identitasnya adalah bukan lagi sebagai seorang presenter terkenal yang ada di akuarium, tapi sebagai anak Tuhan yang benar-benar dicintain banget apa adanya, dengan semua ketidaksempurnaan gue, dengan semua kesalahan gue, dengan semua dosa-dosa yang udah pernah gue lakuin, dengan semuanya itu Tuhan mencintai gue dan dia mengangkat gue sebagai anaknya langsung. Tuhan bisa langsung mempunyai hubungan intim, gue bisa ngobrol sama dia layaknya seorang ayah. Itulah identitas gue sebenarnya. Dan akhirnya setelah gue menemukan identitas gue sebenarnya, barulah gue mendapatkan kesembuhan fisik. Yaitu suara gue dikembalikan. Suara gue berhasil dikembalikan. Tapi ya itu, mungkin ini yang Simon sempat ngerasain juga. Ketika kita sudah mendapatkan encounter dengan Tuhan, kita ngerasa kayak semua pancingan-pancingan yang tadi itu tuh, yang hasil hasil pancingan dia yang begitu banyak, yang sampai 2 kapal itu hampir tenggelam, itu semua udah worthless. Karena tahun 2012, pada tahun yang sama ketika suara gue balik,
Indonesian Idol berhasil mendapatkan award yang begitu luar biasa, oke? Dan ratingnya pun juga luar biasa, hebat banget. Gue personally emang udah sering banget ya dinominasiin gitu sebagai presenter terbaik di Indonesia gitu, tapi nggak pernah menang ya. Tapi di tahun 2012 untuk pertama kalinya gue akhirnya mendapatkan presenter terbaik di Indonesia di Panasonic Gobel Awards gitu. Di tahun yang sama ketika gue kehilangan suara gue. Tapi gue udah pernah taste, gue udah pernah menyicipi hubungan intim atau kebebasan luar. Itu kesannya kayak gue balik lagi ke akuarium dan malah di akuarium tersebut gue dikasih sebuah award. Dan gue ngelihat award itu gue ngerasa, oh my goodness, ini bukan yang gue cari ternyata selama ini. You know, bukan ini yang gue cari lagi. Not this kind of achievement. Ya kan, akhirnya gue, masih ada sih awardnya di rumah gitu ya, tapi awardnya sendiri masih ada, ya tetap gue ambil lah, gila. Bukannya, itu deh udah gue buang, enggak, masih ada. Just saying. Tapi di situ gue ngerasa ya, ketika lu pengen hidup sepenuhnya, seutuhnya, kehidupan lu yang di akuarium itu udah menjadi worthless, udah menjadi kayak gak sepenting itu lagi dan gak semenarik itu lagi gitu. Nah, lu mungkin nanya sama gue, gimana sih caranya bisa punya hidup sepenuhnya? Seperti tadi gue bilang, kasih 100% semuanya ke Tuhan. Kasih rasa kekhawatiran lo, ketakutan lo, depresi lo, ketidakpastian lo, semuanya kasih semuanya di dalam tangan Tuhan. Kasih dia semuanya, oke? Tapi sebenarnya itu gampang sih. Kalau misalnya kita lagi sakit, kita kasih penyakit kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita lagi khawatir, kita kasih kekhawatiran kita ke dalam Tuhan Yesus. Tapi gue bilang, itu menurut gue itu masih 50%. Karena ada 50% lagi nih yang mungkin belum lu kasih. Kasih juga karir lu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Semua uang yang udah lu milikin saat ini, lu doa, hari ini juga, coba lu doa. Tuhan, dengan semua kekayaan yang udah gue kumpulin, dengan semua finansial yang udah gue dapetin, gue akan memberikan ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Pakailah kekayaan yang sudah gue kumpulin, dengan apa yang Kau mau, terserah, tapi kasih tahu saya melalui Roh Kudus-Mu, supaya saya bisa tahu apa yang Kau inginkan dengan kekayaan aku. Kayak gitu misalnya. You know, kasih your future husband atau your future wife, pasangan lu di masa depan ya, di dalam tangan Tuhan Yesus. Itu gak gampang. Karena ketika gue bilang gue mau memberikan karir gue ke dalam tangan Tuhan Yesus, nanti tiba-tiba kalau misalnya Tuhan benar-benar pakai karir gue sebagai misionaris ke Afrika gimana? Deg-degan juga kan? Atau misalnya ketika gue memberikan uang gue seluruhnya kepada tangan Tuhan Yesus, kalau misalnya dia pakai uang gue untuk kirim ke Afrika gimana? Ke anak-anak yang kelaparan di Afrika. Gue bahkan pernah nih ya, jadi ada teman gue jomblo, ini mungkin buat kalian yang masih jomblo juga. Temen gue jomblo, dia bilang kayak gini, gue bilang sama dia, bro gimana kalau misalnya lo menyerahkan jodoh lo 100% di dalam tangan Tuhan. Wah bro, gak bisa tuh bro. Kenapa? Kalau misalnya nanti Tuhan kirim gue istri yang gak sesuai sama tipe gue gimana? Kalau misalnya dia jelek gimana? Kok gitu? Gue gak tahu ya, apakah lu juga mempunyai masalah yang sama atau enggak gitu sama gue. Tapi gue sendiri juga pernah ngalamin hal tersebut. Dan gue sempet kayak ketakutan, iya juga ya kalau misalnya Tuhan ngasih sesuatu yang untuk gue tapi bukan sesuai yang gue mau, itu gimana? You know? Jadi ternyata kita semua mempunyai trust issue sama Tuhan. Kita mempunyai sebuah trust issue di mana kayak kita bilang sih Tuhan pasti memikirkan yang terbaik untuk kita. Tapi kadang-kadang terbaiknya untuk Tuhan belum tentu terbaik untuk kita, dan itu yang kita takutin. Iya gak sih? Dan akhirnya gue bisa ngerasain banget kalau hari ini image yang ada di pikiran kalian tentang Tuhan yang manipulatif, Tuhan yang mungkin ketika lo minta roti tapi dikasihnya ular sama ayah di surga, itu pengen gue patahkan. Karena gini, gue sebagai seorang ayah, gue mempunyai seorang anak, Mila tadi anak perempuan gue, dia gila banget sama yang namanya OMG doll, oke? Dia suka banget sama si boneka ini. Dia kasih lihat gue YouTube-nya gitu, ini OMG doll kayak gini. Abis itu ketika lagi dia ke rumah tetangga dia main-main, dia kasih lihat boneka yang dia lagi mainin, ini OMG doll gitu kan. Abis itu tapi nanti malam saya harus balikin lagi ke tetangga saya karena ini bukan saya punya gitu. Ketika dia lagi ulang tahun, gue sebagai ayah, gue akan memberikan dia apa? Gue pasti akan memberikan dia
boneka ular? Ya nggak mungkin lah. Pasti OMG dong. Ya nggak sih? Karena gue ayah yang sayang banget sama dia. Gue pengen yang terbaik untuk dia. Tuhan saat ini ngomong ke kalian, gue selama ini pengen hal yang terbaik yang untuk lu gitu. Karena gue tahu apa yang lu pedulin, apa yang lu khawatirin, gue tahu apa yang lu mau. Dan Tuhan itu akan ngasih yang terbaik untuk lu saat ini gitu. So itu dia, gue aja seorang ayah yang tidak sempurna, itu tahu bagaimana cara menyayangi anak gue dengan baik dan benar. Bagaimana Tuhan kita di surga yang penuh dengan kasih, ayah kita yang sempurna. Lu mungkin mikir, Nil, tapi gue gak tahu ya, yang namanya hidup penuh, gue sih kayaknya udah happy-happy aja di akuarium. Ngapain sih hidup penuh kayak gitu? Well, dan maksudnya hidup penuh itu di kacamata lu seperti apa sih? Gue pengen nanya deh. Gue pengen ngasih tahu nih, ini hidup di dalam Roh Kudus. Susah nyarinya, langsung. Oh iya, oh ini dia. Ini gue akan ngasih lihat Galatia 5:22-23. Tetapi kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, akan terbukti melalui kita saling mengasihi, bersukacita, hidup damai, sabar dalam kesusahan, bermurah hati, menolong sesama, menempati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri sendiri. Itu yang Tuhan janjikan buat kita, supaya hidup penuh. Langsung lu mungkin mikir, oh maksudnya itu hidup penuh, gue pikir hidup penuh itu tajir. Mungkin hidup penuh itu kaya, mungkin hidup penuh itu terkenal gitu ya. Well, gue pengen nanya sama kalian deh, kalau misalnya tadi kita lihat ya di Galatia gitu ya, hidup, ribet nih ya, sorry ya, kekecilan, Bible-nya kekecilan. Kalau misalnya tadi kita lihat di Galatia gitu, hidup penuh, yang gue bilang itu, kita saling mengasihi, bersukacita. Lu pernah tahu nggak orang terkenal, tapi dia bunuh diri karena dia nggak bisa sabar dalam kesusahan, karena dia putus asa dalam kesusahan. Lu tahu nggak orang tajir, tapi hidupnya nggak damai, tapi hidupnya stres, frustasi, nggak bisa tidur. Lu mau nggak sih punya hidup penuh yang ada di dalam Tuhan ini? Hidup penuh kedamaian, di mana sekarang ini lagi di pandemi, di mana orang-orang pada ketakutan, tapi lu bisa tidur dengan nyenyak karena lu tahu Tuhan memegang tangan lu banget. Lu pengen gak sih punya hidup penuh di mana lu bisa tidak lagi kecanduan sama sesuatu yang bisa merusak diri lu, karena lu mempunyai pengontrolan diri yang sangat kuat. Karena lu selalu hidup dalam Tuhan. Lu mau gak sih punya hidup bersukacita, di mana semua orang merasa ketakutan tapi tetap hati lu bersukacita karena lu berpegang sama janji Tuhan. Lu mau gak sih punya hidup penuh seperti itu? Hari ini juga Tuhan Yesus sedang membuka pintu akuarium tersebut. Yes, itu menakutkan. Karena yang kita lihat ketika kita keluar dari akuarium adalah lautan lepas. It's the unknown. Itu benar-benar kayak wow, sungai yang begitu besar. Kita gak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita takut. Tapi ingat gak yang Simon bilang yang Yesus bilang kepada Simon? Yesus bilang jangan takut. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang begitu luar biasa, raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Tuhan tersebut yang akan menggandeng tangan lo. Tuhan tersebut yang akan memegang tangan kanan lo untuk ikut dengan dia ke dalam lautan lepas. Tuhan yang akan menemani lo, Tuhan yang akan memeluk lo, Tuhan yang akan selalu ada untuk lo. Supaya lo bisa bertumbuh dan berkembang dengan sehat. Udah gak ada lagi ketahan di akuarium dan tumbuh cuma 1,5 meter. Tuhan tersebut yang akan peduli dengan perkembangan lu sampai lu menjadi 3 meter. Berkembang dan hidup sepenuhnya dan seutuhnya. Dan gue yakin juga ini bukan kebetulan kalau misalnya lu hadir di Empower. Karena di sini gue tahu nih di Empower ada banyak orang-orang di komunitas ini yang akan menerima lu apa adanya. Tuhan sudah mempersiapkan ketika lu berani untuk keluar dari akuarium, dia akan mengirim orang-orang yang akan menerima lu apa adanya tanpa melihat kesalahan lu, tanpa melihat dosa lu. Dia akan menerima lu apa adanya tanpa menghakimi. Dia akan menerima lu apa adanya dan mulai bergerak untuk menuju ke lautan lepas. Ke sesuatu yang menurut lo serem, menurut lo takut. Tapi Yesus bilang jangan takut karena gue udah mengirimkan beberapa orang untuk menemani lo juga di Empower ini.
Oke. Dan gue pengen banget deh sekarang ini. Oke, judul preaching kita hari ini, Why Am I Here? Dari tadi gue belum jawab. Jawaban dari gue adalah, yes. Why are you still there? Why are you still there? Dimana Tuhan udah mempersiapkan sesuatu yang begitu luar biasa besar di depan mata lu sendiri. Why are you still there? Kenapa takut? Apa sih? Ketika gue bilang berikan 100% semuanya, semua faktor dalam hidup lu ke Tuhan gitu ya. Apa satu faktor yang masih lu pegang yang membuat lu gak berani untuk ngelepasin itu? Karena satu faktor itu lu bertahan terus di akuarium. Karena satu faktor tersebut, lu kayak, oke, gue gak mau. Gue mendingan di akuarium karena gue masih berpegang sama satu faktor ini. Lu pasti mikirin deh satu faktor itu apa. Karena lu belum bisa memberikan 100% tersebut kepada Tuhan. Kan? So, keputusan sekarang ini ada di tangan lu. Tuhan udah membuka, tapi Tuhan kita itu gak pernah memaksa. Tuhan gak pernah kayak dia masuk ke akuarium habis itu ngedorong lu keluar. Enggak. Dia bukan Tuhan yang kayak gitu, guys. Dia Tuhan yang benar-benar menyayangi dan ketika lu siap, dia akan ada. Ketika lu belum siap, dia juga ada. Dia akan mengajak lu dengan sangat gentle. Karena itulah Tuhan kita. Tuhan yang sayang banget seperti seorang ayah menyayangi anaknya dan dia gak akan pernah memaksa anaknya. Kalau misalnya anaknya belum siap. Itulah Tuhan kita yang sempurna, ayah yang sempurna. Jadi saat ini keputusan ada di tangan lo. Kalau misalnya, yes Daniel, gue memutuskan. Hari ini gue memutuskan untuk keluar dari akuarium gue. Untuk gue bisa bertumbuh, untuk gue bisa berkembang. Hari ini gue memutuskan. Gue untuk memberikan semuanya 100% kepada Tuhan. Gue pengen berdoa sama lo. Dan kalau bisa, lo juga doa ikut sama gue. Coba ketika gue doa, lo tinggal ikutin doa gue aja. Oke? Let's pray. Tuhan, kami bersyukur sekali. Hari ini, Engkau telah membuka pintu akuarium kami. Tuhan, hari ini juga aku memberikan 100% hidupku di dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau telah mati di atas kayu salib untuk membuat kita merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Untuk membuat kita mempunyai kehidupan yang seutuhnya dan sepenuhnya. Tuhan, hari ini aku menyatakan Tuhan Yesus Juru Selamatku dan aku akan mengikuti dan percaya dan akan menggandeng tangan kanan-Mu kemanapun Engkau akan memimpinku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you so much Empower.id. Jesus loves you. I love you. I love you guys. Thank you. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian berasa terberkati dengan khotbah ini, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama adalah like, subscribe, dan turn on post notification on our YouTube channel Empower Indonesia. Dan jangan lupa follow our Instagram @empower.id. Yang kedua adalah share this video ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir adalah klik link di deskripsi box di bawah dan isi form karena kami ingin mengenal kalian lebih lagi. We want you to not just watch this moment, but be part of this movement. So thank you, be blessed, and have a great week.